Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Riki Saputra dengan NIM C024057 dari program Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi Angsuran Pajak PPh Pasal 25. Pengertian PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan bulanan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya atau SPT tahunan, bersifat prepayment, belum final dan akan diperhitungkan pada akhir tahun. Fungsi kelola arus kas wajib pajak, stabilkan penerimaan negara dan kurangi risiko tunggakan. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pelaksana mengatur kewajiban angsuran, cara perhitungan, serta hak pengurangan angsuran jika penghasilan turun memberi kepastian hukum. Konsep dan rumus perhitungannya, perhitungan bersifat historis berdasarkan pajak terutang tahun lalu. Pertama, rumus umumnya ada PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak selama 12 bulan. Yang kedua definisinya, PPh terutang tahun lalu sama dengan pajak setelah perhitungan PKP, kredit pajak sama dengan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain. Prosedur peri, maaf, prosedur perhitungan rincinya, ambil data SPT tahunan, lalu catat jumlah PPh terutang tahun sebelumnya. Identifikasi kredit pajaknya, lalu termasuk PPh pasal 21, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dipotong oleh pihak lain. Hitung selisih dan bagi 12 bulan. Selisih dibagi 12 bulan untuk angsuran bulanan. Pencatatan kreditan dan kesimpulannya. Yang pertama ada pencatatan saat pembayaran pembayaran. Maaf, pencatatan saat pembayaran. Jurnal, debit pajak dibayar di muka dikurang kredit kas atau bank diklasifikasikan sebagai aset. Yang kedua, penyesuaian akhir tahun. Jika kurang bayar, debit beban pajak dikurang kredit pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika lebih bayar, debit piutang pajak dikurang kredit pajak dibayar di muka. Dan untuk yang ketiga, mekanisme pengkreditan atau kredit dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan angsuran sendiri 25 mengurangi PPh terutang untuk menghindari pajak berganda. Pajak yang tidak dapat dikreditkan yaitu PPh yang bersifat final, pajak yang tidak berhubungan dengan penghasilan, sanksi, denda, bunga, dan pajak yang tidak sah. Kesimpulannya adalah PPh pasal 25 mendistribusikan beban pajak sepanjang tahun berdasarkan pajak tahun lalu. Dalam akuntansi, dicatat sebagai pajak dibayar di muka dan disesuaikan pada akhir periode. Pengkreditan mencegah pajak berganda, sementara pajak tertentu tidak dapat dikreditkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.